Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Setiana bersama rekan saya Endar Sukesi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mata pelajaran kimia sekolah yang diampu oleh dosen Ibu Edri Jayanti MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi makromolekul. Materi yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai polimer. Polimer adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Jenis polimer itu ada 3 macam. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya dibagi lagi menjadi 2, yaitu polimer alam dan polimer buatan. Polimer alam yaitu terdapat di alam. Contohnya karet alam, protein, pati, selulosa, dan glikogen. Terus yang polimer buatan dibuat di laboratorium atau di industri. Contohnya karet buatan, nilon, teflon, plastik, dan PFC. Selanjutnya berdasarkan reaksi pembentukannya, yaitu ada 2. Pertama, polimer adasi dan polimer kondensasi. Polimer adisi yaitu penggabungan polimer menjadi polimer yang massa molekulnya merupakan kelipatan dari massa molekul monomernya, yaitu contohnya polisterina, polietena. Yang kedua, polimer kondensasi. Polimer kondensasi adalah penggabungan monomer yang satu dengan monomer yang lain disertai pelepasan molekul kecil, contohnya polyester, protein, amilum, dan asam nukleat. Terus yang ketiga, berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya dibagi menjadi 2, yaitu monopolimer dan copolimer. Homopolimer yaitu polimer hasil reaksi dari monomer sejenis, contohnya semua jenis polimer adasi. Terus copolimer. Copolimer itu polimer hasil reaksi lebih dari satu jenis monomer, contohnya semua polimer kondensasi. Selanjutnya itu plastik. Plastik itu polimer buatan. Plastik itu dibagi menjadi 2, yaitu termoplastik dan termoseting. Termoplastik adalah polimer yang tidak memiliki ikatan silang. Akibatnya dapat dipanaskan secara berulang-ulang. Jenis plastik yang dapat lunak jika dipanaskan dan mengeras bila didinginkan. Contohnya polietena, polipropena. Terus yang termoseting adalah polimer yang memiliki ikatan silang, hanya dapat dipanaskan 1 kali, yaitu pada saat pembentukannya. Jenis plastik yang telah dibentuk tidak dapat digunakan lagi jika dipanaskan. Bersifat kuat, tahan panas, dan tahan bahan kimia. Contohnya bakelit, meramin. Selanjutnya itu macam-macam polimer, monomer, dan cara pembentukannya. Jenis polimer alam. Polimernya protein, monomernya asam amino, pembentuknya kondensasi. Penjelasan lebih lanjutnya kalian bisa lihat gambar berikut ini. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat adalah suatu polihidroksi keton atau aldehid. Karbohidrat merupakan contoh polimer alam. Karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhan dan terdiri atas unsur C, H, dan O dengan rumus molekul CnH2ON. Penggolongan karbohidrat pertama monosakarida. Monosakarida yaitu karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri atas 1 unit sakarida. Aldosa mengandung gugus aldehid, contohnya glukosa dan galaktosa. Kotosa mengandung gugus keton, contohnya fruktosa. Sifat monosakarida yaitu rasanya manis, dan urutan kemanisannya itu pertama fruktosa, kedua glukosa, terus yang ketiga galaktosa, larut dalam air. Strukturnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Yaitu yang kedua disakarida. Tersusun atas 2 monosakarida. Maltosa, glukosa ditambah glukosa. Sukrosa, glukosa ditambah fruktosa. Laktosa, glukosa ditambah galaktosa. Sifat disakarida rasanya manis. Susunan kemanisannya yaitu sukrosa, yang kedua maltosa, yang ketiga laktosa, larut dalam air.
Strukturnya dapat kalian lihat pada gambar berikut ini. Polisakarida tersusun atas lebih dari 2 monosakarida seperti amilum, glikogen, dan selulosa. Sifat polisakarida yaitu rasanya tawar, kedua tidak larut dalam air. Sifat khas karbohidrat yang pertama, semua gula sederhana, monosakarida dan disakarida merupakan gula pereduksi kecuali sukrosa. Terus yang kedua, untuk menunjukkan adanya gula pereduksi menggunakan reaksi Pilling atau Benedict dengan menunjukkan terdapat endapan merah bata. Terus yang ketiga, uji umum karbohidrat menggunakan uji Molis dengan ditunjukkannya warna merah ungu pada bidang batas kedua lapisan. Terus yang keempat, uji amilum menggunakan reaksi iodin dengan memberikan hasil warna biru ungu. Selanjutnya itu kegunaan karbohidrat. Kegunaan karbohidrat pertama, sumber energi utama tubuh. 2. Menjaga keseimbangan asam basa tubuh. Ketiga, membantu penyerapan kalsium. Keempat, membantu metabolisme lemak. Terus yang kelima, melancarkan pencernaan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai protein akan dibahas oleh teman saya bernama Endar. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu Vera Septiana, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi protein. Protein adalah kopolimer yang terdiri dari sekitar 20 jenis asam amino. Yang pertama itu ada pembentuk protein. Pembentuk protein ini terdapat sifat-sifatnya juga. Yang pertama itu bersifat amorpheter, dapat bersifat asam maupun basa. Yang kedua itu asam amino esensial. Asam amino yang tidak dapat dibentuk dalam tubuh tetapi sangat dibutuhkan untuk sintesis protein sehingga harus datang dari luar tubuh. Yang ketiga, asam amino berasal dari hewan atau tumbuhan. Phenylalanine, yaitu valin, leusin, isoleusin, metionin, treonin, triptofan, lisin, histidin, dan arginin. Yang D itu asam amino non-esensial. Maksudnya, asam amino yang dapat dibentuk oleh tubuh manusia seperti asam glutamat, asam asparat, alinin, glisin, dan tirosin. Selanjutnya itu tentang protein. Protein ini diartikan sebagai polimer asam amino dan dalam protein terdapat ikatan peptida. Yang pertama itu ada denaturasi protein, yaitu perubahan unsur protein yang menimbulkan perubahan fisika, kimia, dan biologi akibat pemanasan atau ditambah asam amino, asam asetat, asam nitrat. Dalam denaturasi protein ini terjadi beberapa uji tes protein. Yang pertama itu ada uji ninhidrin yang disebut juga sebagai uji umum protein dan asam amino. Adanya protein dan asam amino ditunjukkan dengan terbentuknya warna ungu. Jika hasil tesnya berwarna ungu, maka protein ini terdapat asam amino. Yang B, uji Biuret. Uji ini pada umumnya protein tetapi tidak menunjukkan asam amino bebas. Uji positif jika terbentuk warna ungu. Yang ketiga itu ada uji xanthoproteat, yakni uji protein yang mengandung gugus fenil atau cincin benzena. Uji positif jika terbentuk warna kuning. Selanjutnya itu ada uji belerang, yakni adalah adanya unsur belerang jika terbentuk endapan hitam saat ditambahkan CH3COO 2 kali. Di sini juga ada tentang kegunaan protein. Jadi yang kegunaan protein ini adalah sebagai biokatalis, pengangkut oksigen ke sel. Yang ketiga sebagai cadangan makanan. Yang keempat penggerak otot. Yang kelima sebagai zat pembangun.
Yang keenam, mengatur aktivitas hormon. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan pH cairan. Selanjutnya masuk ke materi lemak. Lemak adalah ester dari asam lemak dan gliserol. Berikut ini ada tentang reaksi umum dari lemak. Jenis asam lemak itu ada asam karboksilat, ada 2, yaitu Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke lanjutan dari yang saya jelaskan tadi. Yang kedua itu ada RNA transfer atau tRNA yang bertugas mencarikan asam amino yang cocok dengan kode genetika yang dibawa oleh mRNA tadi. Selanjutnya yang ketiga itu RNA ribosom atau rRNA, yakni setelah semua asam amino diperoleh dan dibawa oleh tRNA tadi, maka dibawa ke ribosom oleh rRNA ini, dicetak menjadi protein dengan urutan asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh mRNA. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari materi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.